kami merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Happy Aulia dan rekan saya Sudah Gali. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait tutorial uji statistik, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Kami menggunakan uji non parametrik, yaitu non-Whitney. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi sebelum kita melakukan uji Mann-Whitney di aplikasi SPSS, kita harus mengetahui terkait konsep dasar dari uji Mann-Whitney ini. Baik, yang pertama yaitu uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau pengaruh dari dua sampel independen yang tidak berpasangan. Jadi, sumber data yang ada yaitu hasil dari dua kelompok yang berbeda. Misalnya ada kelas A dan kelas B, yang dimana individu atau objek yang ditelitinya adalah objek yang berbeda antara satu sama lain. Kemudian yang kedua, uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif bagi uji independent sample t-test. Yang ketiga, uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Dan yang keempat, syarat dilakukannya uji Mann-Whitney ini yang pertama apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dan yang kedua, skala yang digunakan yaitu data ordinal, interval, atau rasio. Jadi, sebelum kita melakukan uji Mann-Whitney, kita melakukan uji normalitas. Apakah data yang kita miliki ini berdistribusi normal atau tidak? Apabila setelah dilakukannya uji normalitas ternyata data yang kita punyai tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui apakah data yang kita punya ini memiliki suatu perbedaan atau pengaruh dari dua sampel independen yang tidak saling berpasangan. Jadi kami sudah memiliki sebuah data di mana hipotesisnya yaitu adanya pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada elemen dasar-dasar akuntansi. Jadi di sini kita sudah mempunyai dua hasil dari kelas A dan juga kelas B, yang dimana kedua kelas ini mempunyai hasil belajar pada elemen dasar-dasar akuntansi ini yang berbeda. Kemudian kita berikan kode untuk kelas A yaitu kodenya 1, dan untuk kelas B yaitu kita berikan kode 2. Kemudian kita jadikan satu data agar memudahkan kita untuk menginput datanya ke SPSS. Baik, langsung saja kita buka aplikasi SPSS untuk menguji kenormalan data yang kita punya apakah berdistribusi normal atau tidak. Kita copy terlebih dahulu data yang ingin kita uji. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Kita ke data view. Kemudian kita kopikan data yang kita punya. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Kemudian kita pindah ke variable view. Nah, untuk name yang pertama kita ganti dengan kode. Untuk name yang kedua ini kita ganti dengan hasil underscore belajar. Kemudian untuk desimal ini kita ganti 0. Dan untuk label kode kita beri label kode, dan untuk label hasil belajar kita beri label hasil underscore belajar. Kemudian untuk values kode kita klik titik-titik non, kemudian akan muncul
value. Value 1 ini value yang pertama kita kasih kode 1 untuk kelas A. Kita add. Kemudian value 2 untuk kelas B. Kita add. Kemudian jika sudah kita klik OK. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, ini sudah berganti menjadi kode dan ini sudah berganti menjadi hasil belajar. Nah, untuk melihat apakah data ini normal, kita klik Analyze. Kemudian kita pergi ke Descriptive Statistik. Kemudian kita Explore. Nah, untuk kode ini kita letakkan ke factor list. Dan untuk hasil belajar kita input ke dependent list. Nah, untuk dependent list ini hasil belajar dan untuk factor list ini kode. Kemudian kita klik menu plot. Kita cek list normality plot with test. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini akan muncul hasil dari uji normalitas. Nah, ini banyak hasil yang didapatkan, tapi kita fokusnya nanti pada tabel test of normality. Jadi, pada hasil output SPSS uji normalitas, kita ketahui bahwasanya hasil signifikansinya yaitu untuk kelas A 0,036 dan untuk kelas B yaitu 0,037. Nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Ternyata setelah diuji normalitas, ternyata data yang kita punyai ini tidak berdistribusi secara normal. Maka untuk melihat apakah ada pengaruh atau perbedaan, kita harus menguji data yang kita punyai menggunakan uji Mann-Whitney. Di mana untuk pedoman ujinya ini yang pertama jika nilai signifikansi tutilnya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh yang disignifikan antara hasil belajar siswa pada kelas A dan kelas B, atau artinya hipotesis diterima. Dan apabila nilai signifikansi tutilnya lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas A dan kelas B, atau artinya hipotesis ditolak. Dikarenakan kita sudah tahu terkait pedoman dari uji Mann-Whitney dan ternyata ketika tadi kita cek data yang kita punyai ternyata tidak normal, maka kita harus melakukan uji Mann-Whitney untuk mengetahui terkait pengaruh atau perbedaan dari data yang kita punya. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric Test, kemudian kita klik Legacy Dialogs, dan kemudian kita klik Two Independent Samples. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, untuk tes variabel list, kita masukkan hasil belajar. Dan untuk grouping variabel, kita masukkan kode. Nah, kemudian kita klik Define Groups. Nah, untuk grup 1 kita ketik 1 dan untuk grup 2 kita klik 2. Kemudian kita continue. Nah, ini sudah terchecklist yaitu yang ingin kita ketahui uji Mann-Whitney. Nah, jika sudah kita klik OK.
Nah, untuk hasil dari tes uji Mann-Whitney ini kita berfokus pada tes statistik. Nah, dari hasil uji SPSS Mann-Whitney ini diperoleh untuk kolom tes statistiknya, yaitu analisis output SPSS didapatkan nilai signifikansi tutil sebesar 0,879, maka bisa disimpulkan bahwasanya hipotesis ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Karena kan ini ya, assign signifikansi tutil yaitu lebih dari 0,05, maka kesimpulannya hipotesis ditolak. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait uji data menggunakan Mann-Whitney karena data yang kita punya tidak normal. Kita lanjut ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.